Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mama boleh perkenalkan dulu namanya siapa, usianya berapa, dan umur dan alamatnya dari mana? Nama saya Ibu Nurlaili, usia 56 tahun, tinggal di Talang Bali. Nah, sudah jelas sudah ada Ibu Nurlailinya, Bapak Ibu ya. Usianya berapa? 56 tahun, alamatnya dari Talang Bali. Nah, Bapak Ibu kira-kira ada nggak yang dari Talang Bali? Coba angkat tangannya yang dari Talang Bali. Wah, berarti belum ada, belum datang Bapak Ibunya ya. Nah, berarti Pak, kira-kira yang di Talang Bali masih banyak nggak yang belum datang ke KHL-nya? Masih banyak. Berarti harus diajak atau dibiarkan Bapak Ibunya? Harus sama-sama diajak, sama-sama dirangkul untuk datang ke KHL. Kalau nggak mau, caranya gampang. Tinggal gimana? Diikat, dimasukin ke karung. Ya, nanti Bapak Ibunya sama-sama nanti diinformasikan, sama-sama nanti kan biar dapat kesehatan, perantaranya dengan Bapak Ibu datang ke KHL-nya. Nah, Mama kalau datang ke KHL kan pastinya ada yang dirasakan, ada keluhannya. Kalau boleh tahu keluhannya apa saja, Mama? Keluhan saya pertama di penyumbatan di batang otak, jadi membuat pusing, jadi vertigo. Awalnya terjadinya vertigo itu dari asam lambung. Bapak Ibunya ya, awal mulanya yaitu keluhannya beliau tadi ada asam lambung, vertigo, dan juga penyumbatan di bagian otaknya. Kalau boleh tahu Mak, sakit lambungnya ini udah berapa lama dirasakan? Sakit lambung tuh tidak dirasakan selama ini, tiba-tiba saja langsung asam naik ke kepala, langsung tidur. Bapak Ibunya ya, kan kadang-kadang emang ada penyakit yang terkadang walaupun ada tapi tidak dirasakan, walaupun ada juga kan ada yang dirasakan. Tapi kira-kira kalau yang tidak dirasakan ini berbahaya nggak, Mak? Jauh lebih berbahaya Bapak Ibunya, karena kan kita nggak merasakan. Tiba-tiba nanti aja kumat langsung rasanya sakit, kayak Ibu Nurlailinya tadi, tiba-tiba rasanya asam, naik ke ulu hati, bahkan sampai naik ke bagian kepala Bapak Ibunya. Akhirnya timbul penyakit baru yaitu vertigo Bapak Ibunya ya. Kalau misalnya ya sakit lambungnya tadi, kira-kira menurut Mama penyebabnya apa, Mama? Dari pikiran, bukan dari pola makan. Sebab saya menjaga betul itu pola makan. Pikiran saya mikir anak, ya tidurlah, gara-gara orang tidurlah terjadi asam lambung. Bapak Ibunya ya, mungkin karena kurang tidur juga. Pastinya kan kalau kurang tidur biasanya nafsu makannya juga agak berkurang, ya. Nafsu makannya jadi berkurang, Bapak Ibunya, kepalanya terasa pusing, terasa berat Bapak Ibunya. Dan ketika nafsu makannya sudah mulai menurun, akhirnya pola makannya juga jadi terganggu Bapak Ibunya. Mungkin Mama memang tidak merasakan, walaupun makannya sering telat tapi tidak dirasakan Bapak Ibunya ya. Makannya sering telat, sekali makan nanti yang misalnya pedes-pedes, yang asam-asam Bapak Ibunya. Akhirnya apa? Ya memang lama-kelamaan Bapak Ibunya ya sering melakukan hal seperti itu, ujung-ujungnya ada yang bermasalah di bagian lambungnya. Terus kalau misalnya ya sakit lambungnya ini awal mula dirasakannya itu ceritanya gimana? Pas cerita apa awal mula tahu kalau Mama ini sakit lambung bahkan naik sampai ke vertigo itu waktu kapan? Waktu itu saya itu kan buka warung kecilan. Nah tiba-tiba kira-kira jam 9 masuk asam, rasa langsung pusing, langsung saya masuk rumah, sampai tensi tidak sempat lagi, langsung sungkur, tidak bisa apa-apa lagi, atau pusing muter-muter. Itu kan di jam 9 Pak ya tepatnya. Emang Mama pagi-pagi nggak sarapan ya? Sarapan kayak makan nasi, saya tuh orang sedikit makan nasi tuh ya. Sarapan. Sebab sudah jaga pola kita udah usia ya. Nawati Bapak Ibunya ya, memang sempat dirasakan sakit lambungnya ini naik ke bagian ulu hati, bahkan sempat juga naik sampai ke bagian kepala. Akhirnya timbul penyakit vertigo tadi Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya pas itu kan lagi pusing katanya, bahkan sampai berhenti itu jualannya, harus dihentikan dulu. Rasanya gimana, Mak? Ya pusing
per tiga itu kan pusing itu tidak bisa melek mata. Kalau misalnya dibawa melek kayak gitu gimana? Entah langsung. Bahkan itu sampai 1 minggu saya terkapar, tidak bisa apa-apa. Berarti selama 1 minggu cuman tiduran terus, Mbak? Tidak bisa pulang. Waktu pas saya dibawa ke rumah dokter, saya tidak mau kan. Kataku, Pak Manado, Bapak banyak kenalan dokter, bawa ke rumah. Tadi dibawa ke rumah. Dokter tahunya beli obat suntik. Sekali nyuntik itu tiga kali suntik 1 kali. Selang sehari suntik lagi, selang sehari minggu gitu. 1 minggu selama suntik 3 kali. Baru bisa duduk. Agak bisa duduk. Nah, saya tadi 1 minggu. Berarti selama 1 minggu itu kelang 1 hari suntik, nanti kelang 1 hari suntik lagi, Maya. Bahkan 1 minggunya sampai 3 kali suntik. 3 macam obat ya. Jangan disuntik itu kan 1 macam. Berarti 3 macam juga ya, 1 kali suntiknya itu bisa sampai 3 lubang kayak gitu. Bapak ibunya sampai nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan aktivitasnya terhenti. Bapak ibunya mau melek saja susah, rasanya kepengen muntah. Bapak ibunya kira-kira menderita atau tidak? Menderita, sangat-sangat menderita sekali Bapak ibunya ya. Terus tadinya kan Mama juga udah usaha kepengen sehat ya, usaha kepengen sembuh. Kalau misalnya sakit lambungnya ataupun vertigonya tadi, untuk Mama selama sakitnya itu berobatnya selain ke dokter pernah dibawa kemana lagi? Langsung setelah tidak duduk bawa anak ke rumah sakit, langsung di-scan kepala saya. Tahu ada penyumbatan, bukan vertigo biasa, penyumbatan bukan tak. Nah ternyata Bapak ibunya bukan cuma vertigo, tapi setelah dibawa ke rumah sakit, setelah di-scan Bapak ibunya ternyata ada penyumbatan di bagian otaknya. Awal mula gejalanya seperti vertigo. Bapak ibu kira-kira berbahaya atau tidak? Berbahaya, sangat berbahaya sekali. Mulai dari asam lambungnya naik ke bagian ulu hati, terus naik lagi ke bagian kepala. Bapak ibu, ujung-ujungnya terjadi serius di bagian kepala. Akhirnya kayak Ibu Nurlailinya tadi, terjadi penyumbatan di bagian otaknya Bapak ibu ya. Terus kalau misalnya habis di-scan ya, selain disuntik, Mama sempat minum obat nggak? Iya, hanya itu. Sehari itu bisa sampai berapa macam minum obat? Kami memang ada gulanya 3 kali sehari. Ada yang vertigonya juga, asam lambungnya juga. Sehari 3 kali sehari vertigo sampai 9. Setiap harinya mengkonsumsi obat sebanyak 9 biji, 9 butir Bapak ibunya. Banyak atau tidak? Banyak Bapak ibu. Terus ini dikonsumsinya dari sejak kapan? Dari kejadian itu bulan 7. Sekarang, tapi sekarang tuh asam lambungnya udah lagi. Sekarang? Ya, obat vertigonya udah lagi. Berarti Bapak ibunya ya, dari sejak bulan 7 sampai sekarang bulan berapa, Ma? Bulan 4, masih awalan. Berarti kira-kira udah berapa lama minum obat terus-terusan rutin tiap hari itu? Rutin 5 bulan yang rutin betul itu. Pas kemarin pas beli gelang kan, saya lupa minum obat. Terus saya teruskan lupa kata obatnya. Minum obat apa? Belum kata lupa. Minum air anak kali be. Nah, tak tahu 2 minggu kemudian umat lagi yang gulanya naik. Tadi kan biasanya di bawah itu 200, tak tahu naik lagi di atas 300 4 suntik. Langsung dokter tuh marah, kamu disuntik apa kamu? Tidak mau minum obat. Dia udah kata saya itu perubahan aja, keenakan perubahan minum obat. Saya minum lagi. Nah berarti kan Bapak Ibu untuk obatnya juga
dulu itu ternyata sempat berhenti. Yang rutin ya, tapi kan selama 5 bulan ya, rutin setiap hari itu. Ya, rutin yang rutin. Kalau pertiga itu jika pertiga baik, kalau asam lambung jika lambung rasa peti baru. Untuk sakit gulanya tadi Bapak Ibu, obatnya ternyata yang harus dikonsumsi rutin setiap hari. Tapi kan untuk obat-obatan yang lain juga berarti kan ketergantungan Bapak Ibu. Kalau kumat nanti kan minum obat Bapak Ibu. Kalau misalnya nggak kumat berarti kan obatnya nggak diminum. Tapi sama ulang lagi, kalau kumat berarti minum lagi. Selama 5 bulan berarti kan banyak sekali setiap hari konsumsi obat Bapak Ibunya. Lama kelamaan yang namanya obat kan itu zat kimia Bapak Ibunya, bahan-bahan berbahaya yang masuk ke dalam tubuh kita, yang dimana nanti sudah terlalu banyak akhirnya numpuk jadi kotoran, jadi racun di dalam tubuh kita. Akhirnya apa? Itulah yang membuat tubuh kita menjadi sakit Bapak Ibunya. Pernah kan kadang-kadang kalau misalnya sering minum obat ataupun kebanyakan minum obat, kadang-kadang Bapak Ibunya sering kan misalnya mohon maaf nih yang terlalu sering ataupun sudah terlalu banyak minum obat, kadang-kadang kan pendengarannya jadi bermasalah, terus ginjalnya juga Bapak Ibu kadang-kadang di bagian lambungnya sampai ada yang bermasalah. Pernah dengar mah? Pernah Bapak Ibunya ya. Kira-kira berbahaya atau tidak? Berbahaya sekali Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya ya untuk vertigo ataupun asam lambungnya tadi kan kalau habis minum obat rasanya sembuh, rasanya mulai enakan lagi. Terus habis minum obat setelah beberapa hari ataupun beberapa minggu kayak gitu kumat lagi nggak Mas? Ya sekarang tidak lagi. Dulu tuh iya kalau tidak minum kumat. Masam pada rasa mulut kita kan. Berarti Bapak Ibu kalau dulu sebelum terapi ya? Iya. Sebelum terapi Bapak Ibunya kalau minum obat memang asam lambungnya tadi agak merasa enakan, sama kayak vertigonya juga rasanya sudah agak mendingan kalau habis minum obat. Tapi kan Bapak Ibu yang namanya obat cuma membiuskan saraf, membiuskan rasa sakit yang sifatnya cuma sementara. Yaitu tadi kalau obatnya nggak diminum, ya kalaupun obatnya diminum Bapak Ibu rasanya enakan, selang beberapa hari, beberapa minggu kemudian Bapak Ibu mungkin bertahan lama bisa sampai 1 bulan kan nanti kumat lagi Bapak Ibunya. Kumat lagi pastinya minum obat lagi kalau mama ya. Minum obat lagi akhirnya apa, lama kelamaan ujung-ujungnya ketergantungan dengan obat Bapak Ibu setelah minum obat ya. Tapi kalau misalnya hal paling yang bikin paling mama sedih ini apa Mah? Yang dirasa maksudnya tuh misalnya aktivitasnya nggak bisa dilakuin ataupun hal-hal seperti aktivitas rumah tangga kayak mama Adi kan jualannya sempat terhenti, berhenti sampai sekarang ya. Kira-kira ngerasa sedih nggak Mah? Ya sedih lah, tidak ada pekerjaan di rumah. Masak saya belum bisa yang serius, paling BI yang hapus kumpuli semua kalau dikupas kan langsung tegaan pusing. Iya. Berarti kan Bapak Ibu hal yang bikin beliau sedih yaitu untuk aktivitas pekerjaan rumah tangga Bapak Ibu ya, terutama seperti masak belum bisa sambil berdiri. Kadang-kadang kan memang kebanyakan kan kalau masak sambil berdiri, iris, kupas langsung cemplungin Bapak Ibu. Tapi kalau beliau harus dilakukannya secara duduk, sambil nyender juga nggak Mas? Ya. Intinya sambil duduk, nggak bisa sambil berdiri Bapak Ibunya. Kira-kira sedih atau tidak? Sedih Bapak Ibunya. Yang dulunya aktivitasnya terbiasa dilakukan seperti ini akhirnya berbeda Bapak Ibunya, maka itulah yang membuat beliau sedih Bapak Ibu. Dan ya akhirnya Mama ketemu dengan center KHL ini yang kalau misalnya pertama kali dulu Mama dikasih tahu oleh siapa? Tahu KHL ini dari siapa? Dari teman-teman pengajian, terutama Ibu Sumiati, Nyai ya. Ada nggak orangnya di sini Mak? Belum pernah datang dia sejak dari puasa. Sejak dari puasa Bapak Ibunya ya. Nah berarti Bapak Ibu kira-kira Ibu Sumiati ini, Nyai Sumiatinya ini orang baik atau tidak? Orang baik, hatinya sangat luar biasa Bapak Ibu, karena beliau hatinya sangat mulia, sudah mau menginformasikan, sudah mau berbagi informasi terhadap
Ibu Nurlailinya tentang Center KHL ini, ya dimanapun beliau berada, semoga beliau juga sekeluarga diberikan kesehatan selalu, bapak ibunya diberikan kesehatan selalu dan juga dimurahkan rezekinya, mudah-mudahan beliau juga panjang umurnya, amin amin ya rabbal alamin. Nah berarti kan mama sudah ketemu dengan Nyai Sumiatinya, kira-kira mama harus ngucapin apa mama? Terima kasih dan banyak sekali terima kasih. Nah pastinya bapak ibu harus banyak-banyak mengucapkan terima kasih, karena coba bayangkan kalau misalnya ibu Pak Nyai Sumiatinya ini pelit akan informasi, nggak mau informasiin KHL ke ibu Nurlailinya, mungkin bapak ibu mohon maaf bisa-bisa ibu Nurlailinya sekarang lebih menderita lagi, sakitnya bisa bakal menjadi parah, betul nggak kira-kira bapak ibu? Betul, berarti kan mama sangat beruntung sekali bisa ketemu dengan orang yang hatinya baik bapak ibunya ya. Mungkin di luar sana orang yang baik banyak, tapi orang yang peduli terhadap sesama sekarang sudah langka bapak ibunya, sudah jarang ditemui. Tapi mama alhamdulillah ketemu dengan Nyai Sumiatinya yang baik, yang hatinya sangat luar biasa mak ya, yang mau berbagi informasi dengan ibu Nurlailinya, alhamdulillah. Nah dan kalau mama sekarang udah terapi di Center KHL-nya kira-kira berapa lama? Sudah 3 bulan lebih. Sudah 3 bulan lebih. Tepuk tangannya dulu dong. Berarti baru atau lama? Baru menuju lama bapak ibunya ya, kurang lebih sekitar 3 bulan beliau sudah terapi di KHL ini. Terus mak ya, kalau misalnya selama terapi di KHL kurang lebih sekitar 3 bulan, masih ingat nggak pas awal terapi reaksi yang mama rasakan gimana? Saya pertama kali di terapi itu pusing, nggak bisa bangun dari tempat tidur di atas tuh, langsung dipantau staf tuh di itu 4 hari itu tidur. Iya. Tapi mama sempat takut nggak mak? Awalnya takut, katanya tidur. Nah aku langsung telepon si Mona Putri, kasih tahu ya teruskan saja, teruskan jangan takut. Langsung diteruskan. Berarti kan orang tua yang sangat luar biasa, orang tua yang sangat cerdas. Contohnya kayak Ibu Nurlaili, karena ketika terkena reaksi yang tidak enak, bapak ibunya beliau memang awalnya sempat takut, tapi setelah dikasih tahu bapak ibu, setelah mendengarkan penjelasan, akhirnya kan tetap rutin terus, bapak ibunya terapinya tetap datang terus sampai sekarang. Nah kira-kira sekarang saya pengen nanya, bapak ibu yang pulang terapi ngerasa pusing-pusing ada atau tidak? Walaupun belum pulang masih di atas sambil duduk, yang pernah ngerasain pusing-pusing ada atau tidak? Ada, coba angkat tangannya. Pusing kenapa kira-kira? Saya lihat ditanya pusingnya kenapa ya? Angkat duit. Kalau uang Palembangnya apa? Berarti kan bapak ibu pulang terapi ataupun misalnya selesai terapi pas duduk, bapak ibu yang ngerasa pusing jangan takut. Itu kira-kira apa namanya? Reaksi. Bapak ibu, reaksi kan ada 2 macam ya. Reaksi yang pertama ada reaksi enak, ada juga reaksi yang tidak enak. Kalau misalnya reaksi yang enak, kira-kira apa bae mak? Lemak makan, lemak tidur, habis makan langsung kebiasaan ya. Jadi kan reaksinya enaknya enak makan, enak tidur, bapak ibunya BAB-nya jadi lancar. Dan kalau misalnya bapak ibu kena reaksi yang enak kan, saya yakin besok pasti datang lagi karena sudah merasakan enakan. Tetapi ketika bapak ibu kena reaksi yang tidak enak, ini biasanya yang bapak ibunya jadi ragu-ragu, akhirnya jadi takut, nggak datang lagi. Jangan takut, bapak ibunya nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, karena ini sama sekali tidak berbahaya. Justru malah bapak ibu terkena reaksi, berarti kan proses pengeluaran racun ataupun penyembuhannya menjadi cepat karena sudah merasakan reaksi tadi. Misal bapak ibunya kayak Ibu Nurlailinya tadi kan pulang terapi, belum pulang malahan, baru selesai terapi tapi ngerasa pusing. Ngerasa pusing-pusing bapak ibunya ya, kira-kira bapak ibu ada juga yang ngerasa pusing-pusing? Ada. Nah berarti kan aliran darahnya bapak ibu ketika ngerasa pusing selesai terapi, aliran darah yang menuju ke bagian kepalanya itu mulai dilancarkan kembali bapak ibu. Yang awalnya, mohon maaf bapak ibu bisa dilihat gambar di sini, kalau misalnya kan pembuluh darahnya masih
tersumbat kayak gini Mak ya, masih sempit lewat darahnya, jalan lewat darahnya, tapi setelah reaksi ini aliran darahnya menjadi lancar, saking lancarnya nanti menabrak dinding pembuluh darahnya, dan itulah yang menimbulkan rasa pusing karena terjadinya di bagian kepala. Setelah misalnya reaksi kan sebelah ujung Maya, yang paling ujung kan menjadi sehat, aliran darahnya sudah bisa lancar dan kotoran-kotorannya tadi juga akan terhancurkan. Sehingga pembuluh darahnya menjadi melebar, jalannya juga sudah longgar Bapak Ibunya. Kalau misalnya berarti pulang-pulang terapi Bapak Ibu yang harus takut atau jangan? Jangan takut, besoknya harus datang lagi, harus dikonsultasikan ke staf gurunya. Oke. Nah sekarang kalau Pak Idonya bilang reaksi penyembuhan, Bapak Ibu jawabnya gimana? Jawab sama-sama. Yang kencang berarti yang paling kencang, nanti itulah yang paling sehat. Reaksi penyembuhan belum sarapan kayaknya tadi ya. Ulang sekali lagi. Reaksi penyembuhan siapa takut? Tepuk tangan dulu dong. Nah setelah merasakan reaksi Pak ya, untuk perubahan yang Mama rasakan sekarang gimana? Untuk sakit lambungnya tadi sekarang gimana? Sekarang tidak ada, tinggal masih pusing. Berapa titik lagi? Tinggal 3 titik. Penuh. Alhamdulillah Bapak Ibunya, di bagian lambung yang sekarang sudah tidak mulai dirasakan lagi, dan bahkan tidak hanya di bagian lambungnya saja yang terjadi perubahan, tapi untuk mohon maaf penyumbatan di bagian otaknya tadi kan banyak, penuh kata beliau, ada beberapa titik, tapi alhamdulillah sudah mulai ada perubahan. Sekarang tinggal berapa titik tadi Mak? 3 titik. Tinggal 3 titik lagi. Tepuk tangannya dulu dong. Alhamdulillah. Nah Mama ya, ini kan ada perubahan ya, ada kesembuhan terapi 3 hari pastinya berkat perantara orang yang sangat luar biasa. Ada Mr. Kim, ada Mr. Lee, dan juga Mr. Sonya. Kira-kira Mama harus mengucapin apa Mbak? Kepada Mr. Lee, Mr. King dan Mr. Song, saya sangat berterima kasih diadakan OHR di sini, jadi saya bisa berobat. Semoga Allah membalas kebaikan ketiga Mr. tersebut. Amin ya robbal alamin. Boleh ditutup dulu Mbak. Dan saya akhir dengan taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong untuk Ibu Nurlailinya. Terima kasih banyak Mama ya, semoga menjadi orang tua yang sehat selalu, murah rezekinya, dan dipercepat proses kesembuhannya. Amin ya robbal alamin. Nah Bapak Ibu, Bapak Ibu, tadi kan ada Ibu Nurlailinya datang ke kalian, kira-kira ada perubahannya atau tidak? Ada kesembuhannya atau tidak? Perantaranya cukup menggunakan batu yang sangat luar biasa. Datang ke center KL ini menggunakan alat terapinya yang mengandung bahan utama super dana ultranya. Berarti batu super dana ultranya bagus atau tidak? Sangat luar biasa. Berarti Bapak Ibu, sekarang saya pengen nanya, kira-kira di luar sana, di sekitaran rumah Bapak Ibu masih ada nggak yang sakit lambung? Yang vertigo ada nggak kira-kira? Berarti harus diajak atau dibiarkan? Harus sama-sama diajak, Bapak Ibunya dirangkul supaya dapat kesehatan untuk datang ke center KHL-nya. Oke, sekarang coba angkat tangannya yang besok mau ngajak teman baru. Coba angkat tangannya Bapak Ibu yang besok mau ngajak teman baru.